Shalom, salam damai. Sebelum kita bahas 1 Korintus bab 12, mari kita sama-sama baca isinya. Dengan judul perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus mengumpamakan badan kita. Ada kepala, telinga, hidung, mata, mulut, tangan, kaki, dan kemaluan, dan organ-organ lain yang tertutup. Nah, itu adalah bagian dari tubuh ya. Itu semua adalah berharga. Yang kelihatan kan hanya kepala, mata, tangan, kaki. Itu yang kelihatan. Yang lainnya kan ditutup ya, pakai baju ya. Makanya ada istilah kemaluan. Sebab kalau nggak ditutup nanti malu. Jadi kemaluan. Tapi kemaluan itu penting kan, berharga ya. Walaupun ditutup-tutupi tapi berharga. Perlu itu. Kalau nggak bisa buang air kecil ya, atau nggak bisa buang air besar misalnya. Itu meskipun hal-hal yang dianggap kotor, tapi itu kita perlukan. Coba kalau nggak punya itu ya, nanti gimana BAB misalnya, kan menderita kita. Kalau nggak bisa BAB kan menderita ya. Nggak bisa misalnya merasa sembelit itu kan, wah itu nggak nyaman ya. Jadi itu pun perlu ya, meskipun hal-hal yang kotor itu dalam tubuh kita, bagian tubuh kita yang kotor itu jangan terus disepelekan. Nah, itu adalah perumpamaan. Dalam
umat itu juga ada macam-macam ya. Ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi suster, menjadi umat, menjadi misdinar, ada yang menjadi keamanan, menjadi administrasi, menjadi tukang bersih-bersih, menjadi ahli listrik, ahli IT. Nah, sekarang dengan ada YouTube, tiap gereja atau kebanyakan gereja punya ahli IT supaya bisa punya channel. Lalu ada yang pintar ceramah, ada yang pintar mengorganize orang, mengumpulkan orang, ada yang pintar menjadi anggota. Gak apa-apa, yang penting kita ikut datang. Macam-macam. Jadi ada yang bahkan bisa menyembuhkan, mendoakan jadi sembuh, dapat karunia seperti itu. Ada yang bisa ngomong dengan bahasa roh, bisa mengetahui apa yang diinginkan Tuhan. Ada yang menjadi guru, ada yang cari duit, menjadi pedagang. Ada yang punya banyak duit, ada yang sedikit punya duit. Ya, semuanya itu adalah bagian dari tubuh. Ini dia. Jadi nggak bisa seenaknya seseorang berkata, atau nggak bisa menyepelekan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Mata tanpa tangan nggak bisa ngambil gelas, nggak bisa minum, ya, nggak bisa kerja, nggak bisa menulis, nggak bisa nyalakan TV, nggak bisa ketik handphone. Jadi mata butuh tangan, tangan butuh mata. Nggak ada mata, kita tersandung-sandung. Demikian juga umat ya. Umat tuh pemimpin nggak bisa bilang seenaknya, ya aku ini kan ketua, aku nggak butuh kalian ya. Nggak butuh yang kamu mengurusi ngurusi sampah, kamu bagian tukang sampah, tukang buang-buang kebersihan istilahnya. Nggak bisa kan. Ketua tanpa orang yang mengurusi hal-hal yang kotor itu nggak bisa apa-apa kan. Ketua suruh bersihin sendiri aja nanti. Kalau orangnya sombong ya, menganggap remeh orang yang dalam posisi yang kecil, biar tinggalin aja, disuruh bersihkan sendiri kotoran-kotoran, sampah-sampah kamar mandi, WC dan sejenisnya ya. Itulah ya, kita semua butuh ya. Jadi istilahnya saling membantu, saling kerjasama, sama-sama kerja. Tuhan adil, dan semuanya itu diberkati Tuhan, dan semuanya itu disayangi Tuhan. Siapapun kita, badan kita ini kita sayangi semua kan, dari kuku kecil, jari tangan kecil, rambut kita sisir, bahkan diwarnai. Kalau sudah beruban ya sebetulnya nggak harus diwarnai ya. Rambut dipotong biar rapi, kulit dikasih bedak, kasih pelembab supaya halus. Ya, mata dikasih tetes mata supaya kinclong, mengkilat, jernih. Kita mandi pakai sabun biar wangi. Lalu apa lagi ya? Kita olahraga supaya kaki kita kuat, tekanan darah kita normal. Itu semua dirawat ya. Yang hal yang terbuka maupun yang tertutup dari badan kita ya kita rawat semua, dibersihkan. Kalau gatal-gatal kan nggak enak ya. Jadi harus sehat. Nah, demikian juga umatnya. Semua umat tuh harus diperhatikan. Namanya saling kerjasama. Tapi ada juga kadang dalam umat tuh ada orang yang itu nggak tahu diri. Ada yang senangannya perintah-perintah, nggak mau diperintah. Ya, nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita harus turun, harus juga mau lakukan ya. Nggak cuma maunya tempat yang enak. Kalau kerja bakti kita sama-sama turun ke lapangan ya. Nyapu-nyapu. Ketua juga turun nyapu. Ketua nggak cuma perintah-perintah ya. Perintah kan sebentar ya. Sudah itu kan nggak perlu perintah lagi kan, bisa turun. Perintah kan paling 10 menit
seperempat jam, perintah, kamu sana ya bersihkan, kamu di sini bersihkan. Setelah itu dia nganggur. Nah, dia bisa turun, ikut nyapu, ikut angkat sampah. Itu namanya ketua yang bagus ya. Gak cuma maunya di atas, tapi juga mau turun ya. Seperti Yesus, gak cuma di surga saja, tapi juga turun ke dunia, menolong kita. 100% manusia, 100% Tuhan. Seperti Yesus ya, gak cuma di surga saja ya, tinggal melihat-lihat manusia, tinggal perintah ini, perintah itu. Tapi Yesus juga turun sendiri, turun ke dunia jadi manusia. Ikut pikul salib, salibnya beliau. Sebagai manusia, Yesus punya salib. Gak cuma maunya enak aja di surga. Demikian kita juga manusia. Jangan enaknya aja maunya jadi ketua, bisanya cuma nyuruh-nyuruh. Tapi sudah itu nganggur, udah itu cuma lihat-lihat orang yang sedang kerja bakti. Nah, itu gak bisa kayak gitu ya. Kita semua sama upahnya di surga. Kalau kerja bakti itu kan kita gak dibayar ya. Jadi sama-sama lah. Kita sama-sama, upah kita sama di surga. Ayo kita turun, sama-sama kerja sama, supaya kita juga mendapatkan bagian di surga nanti. Bagi saudara mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.